Mau nggak miskin terus? Mau berjuang? Siap berjuang? Mau berjuang tepuk tangan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka menolak aturan jaminan hari tua atau JHT yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di kantor Kemenaker, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu siang. Alasan yang kedua JKP itu bagaimana Bung Iqbal? Ini saya tahu. Atau JKP. Said Iqbal menuturkan tuntutan buruh ada dua, yaitu cabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua dan meminta Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Iqbal juga menjelaskan, Partai Buruh bersama seluruh serikat buruh yang ada di seluruh Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Aksi ini juga digelar yaitu di kantor Dinas Ketenagakerjaan setempat, baik kabupaten kota maupun provinsi masing-masing, dan juga kantor-kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di seluruh wilayah Indonesia. Negara merampok. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mendesak Menteri Ketenagakerjaan terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur jaminan hari tua atau JHT baru bisa dicairkan di usia 56 tahun segera dicabut. Sumirat, tolong segera merapat ke atas mobil komando. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Sekaligus Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan orasi. Kawan-kawan sekalian, hak tenaga kerja. Kalau kawan-kawan masih ingat terkait dengan jaminan hari tua 2005, masa kita bayar orang, ini misal, dengerin ya, mau dengerin ya? Sampai buruh di seluruh Indonesia bikin channel-channel YouTube daripada lo nggak pernah masuk TV, kita cabut Omnibus Law, kita bayarkan dia. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal azwaji wa auladi wa dzurriyyatihi. Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang berpolemik dalam masa krisis yang kita orang kecil hadapi, dia tidak merasakannya, betul? Ida Fauziah orang kaya, ya, apalagi kita Ida. Oleh Sekjen KSPI Bung Ramini, mohon satu lagu perjuangan. Bukan buat kita. Ini misal, dia bawa uang 200.000, ngajak Buya, ngajak Indri mau makan ke rumah makan Padang. Sebelum kita bayar makanan Padang, uang 200.000 itu habis kita makan, tiba-tiba ada orang, kita nggak kenal. Coba 200.000-nya sini saya ambil, 150.000. Bayar! Bodoh atau bodoh? Bodoh! Terima kasih kepada kawan-kawan media cetak, online, dan elektronik, televisi, radio, dan live streaming online. Pada hari ini
partai buruh bersama serikat-serikat buruh yang ada, KSPI, ORI, KSPSI, Andigani, KPBI, dan semua federasi-federasi yang bergabung di Konfederasi Serikat Buruh. Pada hari ini kami melakukan aksi serempak di seluruh Indonesia, termasuk di Bandung, Semarang, Jawa Barat, Banten, Surabaya, Batam, Makassar, Banjarmasin, Aceh, dan daerah-daerah industri lainnya. Tuntutan aksi pada hari ini hanya dua. Satu, cabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang pencairan manfaat JHT atau jaminan hari tua. Yang kedua, copot Menteri Tenaga Kerja. Copot Menteri Tenaga Kerja. Tetapi tentu ini menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Tenaga Kerja. Ada beberapa alasan terhadap dua agenda yang disampaikan dalam aksi pada hari ini. Di Jakarta berpusat di Kemenaker, dan setelah ini siang nanti kami akan bergerak ke kantor pusat BPJS Naker. Alasan yang pertama, Permenaker nomor 2 tahun 2022 ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja. Padahal peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2015 ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Peraturan pemerintah atau PP jauh lebih tinggi dibandingkan Permenaker. Dengan demikian, Menteri Tenaga Kerja telah melawan Presiden. Menteri Tenaga Kerja telah melawan Presiden. Dan bisa dipastikan, Menteri Tenaga Kerja ketika menandatangani Permenaker nomor 2 tahun 2022 tidak berkonsultasi dengan Presiden. Faktanya secara hukum, Permenaker nomor 02 2022 bertentangan dengan PP nomor 60 2015 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi dan masih berlaku. Tentang argumentasi Menteri Tenaga Kerja mengikuti Undang-Undang nomor 40 2004 tentang SJSN tidak beralasan. Karena ketika Presiden Jokowi mengeluarkan PP nomor 60 2015 adalah diskresi yang diambil sebagai seorang kepala negara, di mana dalam Undang-Undang SJSN ada hal-hal yang tidak tersirat maupun tersurat. Maka Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mengambil diskresi, keluarlah PP nomor 60 tahun 2015. Apa inti PP nomor 60 tahun 2015? Bahwa klaim jaminan hari tua atau JHT bisa dicairkan atau bisa diambil oleh buruh yang ter-PHK. Tidak perlu menunggu usia pensiun, tetapi begitu ter-PHK, paling lambat 1 bulan setelahnya bisa dicairkan atau diambil JHT-nya. Oleh karena itu, copot Menteri Tenaga Kerja yang melawan presidennya sendiri. Yang kedua, alasannya adalah Menaker ini sudah terlalu sering melukai dan menyakiti hati buruh. Kebijakannya selalu pro pengusaha dan meninggalkan kepentingan buruh, walaupun retorikanya menjaga keseimbangan pengusaha dan buruh. Omnibus Law yang membolehkan outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak yang berulang-ulang dikontrak selama-lamanya, kemudian juga upah murah. Yang kedua, mengeluarkan PP nomor 36 dan kemudian kenaikan upah kemarin tidak ada yang naik. Kalaupun ada yang naik, provinsi atau daerah seharga setengah harga toilet, Rp1.250 per hari naiknya, setengah harga toilet. Yang ketiga, ujuk-ujuk Menaker mengeluarkan Permenaker yang bertentangan dengan PP nomor 60 tahun 2015 yang mengatakan sekali lagi JHT boleh langsung dicairkan ketika pekerja ter-PHK paling lambat 1 bulan. Alasan yang ketiga,
CHT itu adalah provident fund atau tabungan sosial. Uangnya uang buruh, bukan uang pemerintah. Buruh dan pengusaha yang menabung atau mengiur di tabungan sosial. Karena dia sifatnya tabungan, mengacu pada PP nomor 60 tahun 2015, maka boleh diambil kapan saja kalau terjadi PHK dengan alasan apapun. Beda dengan jaminan pensiun. Jaminan pensiun itu nggak bisa diambil sekarang, dia harus menunggu usia pensiun, yaitu 56 tahun. Karena harus dihitung secara aktuaria, dan ada kecukupan dana. Sedangkan CHT mengacu pada PP nomor 60 tersebut kalau terjadi shock ekonomi, misal krisis ekonomi, misal ada wabah penyakit yang merajalela, misal terjadi pandemi COVID yang tidak jelas kapan berakhirnya, maka JHT bisa diambil. Yang terakhir, jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP itu adalah sudah ditolak oleh buruh dalam Omnibus Law. Karena JKP itu bertentangan dengan Undang-Undang BPJS dan Undang-Undang SJS. JKP tidak bisa dijadikan bantalan sebagai pengganti JHT. Alasan, satu, JKP itu rekomposisi jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian. Di seluruh dunia, sebagai ILO governing body, pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB berkantor di Jeneva, seluruh dunia nggak ada rekomposisi, artinya mengiur bersama, diambil iurannya. Ketika kita membayar iuran JKK dan JKM, akadnya adalah kalau kita kecelakaan kerja, kalau kita mati ada uangnya. Nah sekarang kawan-kawan saya, seluruh buruh di Indonesia, bayar JKK, bayar JKM, suruh bayarin orang yang dipecat pesangonnya melalui JKP, nggak masuk akal. Ntar kalau kita kecelakaan kerja, kalau kita mati siapa yang bayar? Cukup nggak uangnya? Nah, alasannya. Yang kedua, JKP itu hanya 6 bulan. JHT iurannya akumulasi anggaran dananya besar. 6 bulan untuk JKP nggak cukup buat orang yang ter-PHK. Buruh dirugikan dengan tidak bisa mengambil JHT. JKP bukan pengganti JHT, karena 45% dari gaji 3 bulan pertama, JKP 3 bulan kedua hanya 25%. Oleh karena itu, melalui aksi ini, Partai Buruh dan serikat-serikat buruh yang berada di dalamnya menyatakan, mendesak, meminta dalam waktu paling lambat 2 minggu ke depan, paling lambat 2 minggu ke depan, Menaker harus mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022. Bila mana tidak dicabut, kami minta segera Presiden menggunakan hak sebagai kepala pemerintahan untuk mencopot, mengganti Menaker yang sekarang. Ini adalah Menaker yang paling terburuk sepanjang sejarah Republik, yang selalu merugikan buruh dan rakyat kecil dalam mengambil kebijakan. Dan kali ini Menaker melawan Presiden. Permenaker 02 2022 melawan PP nomor 60 2015. Kami minggu-minggu ini akan mengajukan PT-UN. Selain meminta Presiden mencopot Menaker dan mencabut Permenaker nomor 02, kami juga akan ke PT-UN untuk membatalkan Permenaker nomor 02 tahun ini. Unjuk rasa sampai kapan, Pak? Unjuk rasa pada hari ini sesuai izin yang diberikan sampai jam 18.00, tapi nanti siang kami akan bergerak ke BPJS Naker. Kami minta kalau Permenaker alasannya tidak boleh mengambil sampai usia 56 tahun, kami minta penjarakan seluruh direksi BPJS Naker. Karena BPJS Naker atau BP Jam Sostek, para direksinya sudah menggunakan uang 30% untuk program perumahan bagi peserta Jam Sostek. Kenapa program perumahan boleh diambil JHT-nya sebelum masa pensiun, sedangkan tabungannya mau diambil semua oleh buruh yang kehilangan pekerjaan, butuh pendapatan, bertahan hidup, atau bagi orang-orang muda yang mengundurkan diri, pensiun dini, butuh wirausaha, kok nggak boleh diambil? Direksi boleh. Penjarakan direksi BPJS Naker kalau Permenaker itu tetap dipaksakan. Demikian
Kan kalau Permenaker ini merujuk ke PP 46 ya, sementara PP 46 itu PP nomor 60. Iya, pakai 60. Berarti ada inkonsistensi ya gitu. Betul sekali. Menteri bukan inkonsistensi, melawan presiden. PP nomor 60 tahun 2015 ditandatangani oleh presiden, belum dicabut. Berarti menteri melawan presiden, dan ketika mengeluarkan Permenaker tidak berkonsultasi dengan presiden. Presiden Jokowi mengatakan, kami mengutip, tidak ada visi misi menteri, tapi yang ada adalah visi misi presiden. Copot Menaker. Demikian, terima kasih. Satu lagi Bu, kan kasus dugaan korupsi dana investasi BPJS masih disidiki di Kejagung. Apakah ada kaitannya dengan salah satu yang kami soroti, serikat-serikat buruh, partai buruh, kenapa tiba-tiba Menaker mengeluarkan Permenaker nomor 02 adalah patut diduga ada ketidakcukupan dana JHT untuk membayar peserta jam sostek atau BPJS Naker. Kemana dana yang kurang lebih totalnya 550 triliun, JHT-nya 70%, sekitar 350 triliun. Kemana uang itu? Jangan-jangan dipakai untuk program-program lain yang tidak ada hubungannya dengan JHT. Oleh karena itu patut diduga penundaan pembayaran JHT hingga umur 56 tahun adalah semata-mata diduga ada ketidakcukupan dana JHT. Demikian, kami akan memprotes terus dan meminta BPK, meminta DPR membentuk Pansus JHT agar terkuak kemana dana JHT yang menjadi hak milik buruh. Itulah dana buruh, bukan dana pemerintah. Demikian. Lapor ke KPK Bu? KPK pun kami minta untuk mengambil proaktif, karena BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Negara, sudah menemukan indikasi ada potensial ROS yang kemudian oleh Kejagung diproses 50 triliun kata dugaannya, kemudian turun 20 triliun, tiba-tiba deponering. Ada apa dengan JHT yang sostek? Demikian, KPK harus turun tangan, DPR membentuk Pansus JHT. Terima kasih kawan-kawan semua. Baru saja selesai. Ingin dengar suara masa aksi. Woi masa aksi. Dari Jakarta, Firman Manik melaporkan.